Lah musuh-musuh ini ngadu domba agar negara kita hancur. Rela apa tidak kalau ada orang mengadu domba pemimpin-pemimpin kita agar bangsa dan negara kita hancur? Lawan apa lawan? Hancurkan apa tidak? Hancurkan itu orang-orang yang ngomong mengadu domba Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Jadi baru-baru ini ya, Kiai Iman berceramah dan mengungkapkan bahwa ada orang atau kelompok yang ingin menghancurkan budaya kita dan ingin mengadu domba antara bangsa kita dan ingin menjajah bangsa kita. Jadi untuk teman-teman, mari kita simak video lengkap ceramah Kiai Iman agar kita tidak salah paham dan agar kita mengerti apa yang dimaksud oleh Kiai Iman. Apa namanya pelantikan dari pemerintah juga mendapatkan pelantikan secara budaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat supaya tidak hilang. Nah, seperti tadi ini marhaba. Ini marhaba ini jangan sampai hilang. Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa punya harga diri. Harga dirinya dari apa? Dari budayanya. Kalau ada kebudayaan kita yang kita warisi dari nenek moyang, itu namanya heritage. Apa namanya? Heritage. Heritage itu warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur kita secara turun-temurun sebagai identitas dan jati diri kita sebagai bangsa yang telah berkembang leluhurnya dan menguasai daerah ini selama ribuan tahun. Itu ciri-cirinya adalah warisan heritage ini yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak bisa musuh-musuh itu menjajah kita apabila kita masih kekeh untuk menjaga warisan budaya itu. Selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka. Padahal mereka kesini mau numpang makan karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela. Dia kayak kurang makan, wedus bae wis padahal kesusune ning kana. Akhirnya dia kayak gelati pangan ning di. Ya tidak ada lagi jannatun fid dunya Indonesia jannatun fid dunya. Surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Malam hari ini kita beristighosa untuk menjaga Indonesia. Coba wong desa Blitar yang dulu Insinyur Soekarno, ya, kiai. Iki kiai iki lagi nonggoni kita ngomong nasam kau dingin Gus. Isku memeruk KB wis putus nasabega. Kiai. Ini kan tempat lahirnya Insinyur Soekarno. Betul enggak? Makamnya pun wis ditakdirakan nang Allah mati neneng Jakarta. Wis dikubur ning Bogor. Tapi leluhur orang-orang Blitar di mana dia dilahirkan di sini terus ning Allah peninjauan kembali. Ya Allah, kita mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah kuburan. Ini putra kami Soekarno, kenapa dimakamin di Bogor?
Dia lahirnya di sini. Tolong ya Allah, rubah itu di Lauhil Mahfuz. Di mana dikatakan lahir di Blitar, mati dan dikubur di Bogor. Tolong ganti itu yang ada di Lauhil Mahfuz. Akhirnya Allah itu kan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus takdir, Bu, aja gegabah. Allah bisa menghapus takdir, wis ditentukan. Maka digerakkanlah akhirnya kita bangsa Indonesia untuk memindahkan jasad Bung Karno dari Bogor kembali ke kampung halamannya di Blitar ini. Aja macem-macem wong Blitar. Wong Blitar iki presidennya se-Indonesia. Presiden pertama se-Indonesia. Tapi aja sombong dingin, presiden kedua wong Banten. Siapa namanya? Saprudin Prawira, yang bisa menyelamatkan Indonesia ketika Soekarno sedang di penjara. Saudara, siapa dia? Saprudin Prawira Negara bin Pangeran Khattab bin Sultan Aliuddin Raja terakhir Banten. Orang kalah kita gitu. Ibu tuane wong Padang. Wong Banten kan uangnya orang pati open. Ibunya dia aslinya orang Banten. Bapaknya asli orang Banten. Ngomongnya Jawa, lahir ning Kaujon. Uangnya wong anyer. Tapi ketika sudah wafat, dibiarkan aja. Ada yang menyangka sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Padahal untuk menyelamatkan Insinyur Soekarno, karena dia berteman dengan Insinyur Soekarno yang sedang di penjara. Kalau umpamanya tidak ada pemerintahan darurat, maka nanti luar negeri mengatakan Indonesia sudah tidak ada, maka penjajah yang dulu pernah menjajah Indonesia bisa masuk kembali. Maka orang Blitar yang lagi di penjara dibantu dengan gagah perkasa oleh orang Banten. Jadilah Indonesia masih tekang siki kupan. Ceritanya mekonon, makanya kudu dimai kopi wong Banten merenek. Ki wong Banten tak kasing maulah apa-apa. Ana duren ning kana wis dibuka kita kon merene apa jawane. Ini baru dibuka. Sama Kiai Agus udah di bel katanya mau siap istighosah. Saya mau makan durian dulu, nggak bisa katanya. Ya, adhaifu kal mayit. Namanya tamu seperti mayit, kita ikut aja. Kesini nggak ada apa-apa. Malah suruh dikir lagi. Padahal saya udah naik mobil dari Banten 11 jam. Mau istirahat dibelin melulu tuh sama PWI Tulungagung, PWI Blitar. Kiai jangan istirahat, langsung aja. Karena apa? Sebenarnya saya ini ceramah itu bukan ahlinya, Pak. Saya ini tukang ngajar ngaji Patul Qorib di rumahnya. Tukang ngajari Patul Mu'in. Ki gara-gara nasab ki kula diundang-undang. Gara-gara nasab Balawi saya teliti, ya biasa aja penelitian bahwa Balawi duduk putune Nabi. Diundang-undang merene-merene, lamun ora teka maksa, awas sudah jare teka mah. Premen. Akhirnya saya ditelepon oleh teman saya, Syarif Ahmad Doirobi, Agus Doirobi. Hei, acara di sana Kiai Rosid menanti bersama orang-orang di Kanigoro. Wah, kata saya udah ada jadwal, sebulan hanya 4 hari saya boleh keluar. Karena tugas saya ngajarin ngaji di pondok. Tetapi kadang-kadang Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya barang sing teka wong sing berat mah batur dewek igati kan. Karo Kiai Abdul Rasyid baru kenalan hatinya saja, sama-sama ahli istighosah. Tapi durung pernah kependak kan, orang-orang berat durung pernah kependak. Tapi karo Syarif Dairobi mah kulane kependak bae. Jadi ora enak. Wong sing berteman itu punya hukuk, alaihi hakun, mempunyai hak.
lahu wa alaihi hakun. Akhirnya walaupun saya sudah ada jadwal 4 hari di Lampung, tidak lagi nerima yang lain, 1 bulan Februari ini terpaksa ini merene doang ki, sing 11 jam sing Banten merene, keesuk balik maning. Allah hanya pengen kependak karo ibu-ibu yang cantik-cantik, keluarga besar Presiden Soekarno. Ini kita ini malam ini mau istighosah mendoakan bangsa Indonesia karena lagi bahaya iki. Akeh sing adu domba. Presiden kita diadu domba supaya pecah kongsi. Presiden Prabowo diadu domba karo Pak Jokowi. Pak Jokowi diadu domba karo Ibu Mega. Ibu Mega diadu domba karo SBY. SBY diadu domba karo Fufu Fafa. Macem-macem lah. Kata Pak Prabowo, jangan pisahkan aku dan dia. Gak mau. Pak Prabowo itu orang cerdas, bos. Orang mau misahin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa. Orang memisahkan Pak Jokowi Bu Mega, nggak bisa. Kedelengnya doang orang akur gah. Semuanya hatinya demi bangsa dan negara Indonesia. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah di atas untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjadi pemimpin bangsa, pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Semuanya saya yakin tidak mau bangsa dan negara Indonesia ini hancur, kembali ke zaman dahulu kala. Masing-masing daerah gawe kerajaan dewek. Blitar gawe kerajaan sendiri, Tulung Agung bikin kerajaan sendiri, Solo bikin kerajaan sendiri, Banten bikin kerajaan sendiri. Masing-masing gampang diadu domba, masing-masing gampang peperangan. Sekarang ini ketika sudah ada Indonesia, saudara, kita ini aman, tentrem, kertara harja. Hari Arab jadi malaikat KB mau bisa korupsi setitik karena kena mau manusia aja. Ini tujuannya pemimpin kita Pak Prabowo untuk bangsa negara, Pak Jokowi untuk bangsa negara, Pak Ibu Megawati untuk bangsa negara, SBY untuk bangsa negara, Gus Dur untuk bangsa negara, Pak Muhaimin untuk bangsa negara, PBNU untuk bangsa negara. Tetapi manusia KB tujuannya baik, tapi kita lamun bisa mesin ngarep mekononku iku arane manusiawi, Bu. Ngerti teh boten nyengir-nyengir mekenen ki? Bu, semuanya untuk bangsa negara kita. Tetapi karena manusia itu wataknya itu seperti watak asalnya. Asalnya manusia itu adalah dari sperma, Bu. Sperma itu kalau kita belajar ilmu biologi, kita ini belajar ilmu biologi ketika ning sanawiyah, betul? Ada zigot segala macam, bahwa manusia ketika dia itu menjadi sperma itu jumlahnya jutaan masuk ke rahim wanita. Tapi yang nyampe pertama hanya yang paling cepat nyampenya inilah ke dinding rahim wanita yang akan menjadi anak. Yang lainnya itu mati. Kenapa? Karena kalau sudah ditempatin satu yang lain enggak bisa. Jadi manusia itu asalnya musabakoh. Manusia itu nih sekarang ini kitalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan itu. Waktu malam-malam abah kita karo emak kitaku. Kitalah yang pertama, yang terhebat. Kemudian kita menjadi segumpal darah. Kemudian jadi segumpal daging. Kemudian dibentuklah oleh Allah laki-laki atau perempuan,
dikasih nyawa oleh Allah, dilahirkan. Dialah yang terbaik, dialah pemenang. Nah, manusia masih ingat waktu dewek kening jero rahim rebutan karo dulur-dulure. Maka walaupun tujuannya bagus semua, tapi ada persaingan. Iku persaingannya namanya persaingan politik. Persaingan politik itu wajar. Tapi tidak bisa diadu domba untuk menyengsarakan rakyat, enggak bakal mau mereka. Mereka itu hanya mau bersaing politik dengan tujuan sama, yaitu demi bangsa dan negara. Lah musuh-musuh ini ngadu domba agar negara kita hancur. Rela apa tidak kalau ada orang mengadu domba pemimpin-pemimpin kita agar bangsa dan negara kita hancur? Lawan apa lawan? Hancurkan apa tidak? Hancurkan itu orang-orang yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, yang mau mengadu domba Bapak Jokowi dan Ibu Mega, yang mau mengadu domba Ibu Mega dengan SBY, yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hancurkan ya Allah, sehancur-hancurnya. Kenapa? Kalau pemimpin-pemimpin kita itu sudah bisa diadu domba, maka lemah kekuatan kita. Banten niku Pak, Banten cerita kima. Bukan karena saya orang Banten membanggakan Banten, tetapi memang dalam buku sejarah Banten tidak bisa dimasuki oleh musuh kecuali oleh pengkhianat yang dari dalam Banten sendiri. Sultan Hasanuddin ketika jadi sultan didatangi oleh siapa itu orang Belanda itu. Bukan, yang pertama kali datang. Pertama kali datang dari Eropa ke Indonesia ini, ke Nusantara. Itu pertama datang ke Banten. Mau dagang katanya. Akhirnya diterima oleh orang Banten. Pas dagang dia memonopoli, diusir sama orang Banten. Kemudian pada zaman Sultan kedua Maulana Yusuf juga diusir. Pada Sultan Maulana Muhammad tidak bisa menguasai. Pada zaman Sultan Abdul Mafahir mulai perang 1630. Pada saat Sultan Agung Tirtayasa puncak peperangan VOC Belanda dengan Kesultanan Banten. Nggak bisa menang itu musuh-musuh Banten. Tapi ketika diadu domba oleh Belanda antara ayah dan anak, akhirnya anaknya ini mau memberontak pada ayahnya. Musuh sudah ada di istana sendiri, barulah bisa ditaklukkan. Dan kelakuan seperti ini bukan hanya Banten, seluruh bangsa Nusantara itu adalah para pejuang petarung yang siap perang. Ki wong Blitar ki siap perang kabeh ki. Senajan kedelenge pada lemes siki mah. Kenapa? Karena bukan masa perang. Kalau masa perang semuanya ini saya yakin mau perang. Makanya kita lagi risih kining Banten siki anak pik 2 ki. Ada pik 2 ini saya itu ada ketakutan apa? Takut pemerintah nggak mau mengikuti keinginan rakyat Banten untuk menyetop pik 2, akhirnya rakyat Banten merasa dijajah. Kalau perasaan merasa dijajah sudah hadir, saya yakin, bukan memastikan, saya yakin akan terjadi suatu huru hara. Kenapa? Ketika masyarakat di mana saja itu sudah merasa dijajah oleh orang asing, sementara dia merasa yang harusnya itu membela tidak membela, maka terpaksa yang biasa nyangkul, cangkulnya akan dibuang. Yang biasa nyoret kitab, pulpennya akan dibuang. Kitabnya akan ditutup. Yang biasa dagang, tokonya ditutup. Yang biasanya cuma nganggur di pos kamling, main remi, main catur, caturnya disepak. Nah ini makanya PBNU sudah mengeluarkan Bahsul Masail kemarin, bahwa menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, hasil keputusan tahun 2025 ini laut haram disertifikat.
Saya memohon kepada pemerintah, presiden, menteri ATR BPN, menteri KKP, dan seluruh yang terkait bahwa PBNU sekarang sudah memberikan fatwa keagamaan bahwa mensertifikat laut dengan HGB dan SHM hukumnya haram. Tolong patuhi fatwa Nahdlatul Ulama, hentikan PIK 2 di Tangerang dan seluruh